welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak merasa grogi saat mengajar. Nah, mungkin ada beberapa di antara kita yang sebelumnya mungkin tidak pernah mengajar atau mungkin pernah mengajar, akan tetapi masih kerap kali merasa grogi ketika hendak mengajar di ruang kelas atau dimanapun ya. Nah, di sini aku ingin berbagi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir rasa grogi yang kerap kita hadapi ketika hendak mengajar. Menurut aku yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah kuasai materi. Mungkin ini terkesan sederhana, kuasai materi, tapi ini sebenarnya penting banget. Karena ada beberapa materi mungkin yang memang kita ngerasanya itu kayak, alah cuma materi itu aku udah paham kok, aku udah pernah belajar. Tapi kalau kita tidak benar-benar menguasai materi itu, nanti ketika di ruang kelas kita ke distract sama sesuatu, itu bisa aja kita jadi ngeblank terhadap materi tersebut. Nah, nggak mungkin dong kita menginginkan hal itu terjadi di ruang kelas kita, karena di situ kita adalah gurunya. Kita yang meng-guide anak-anak kita atau peserta didik kita, jadi jangan sampai kita ngeblank dong terkait materi. Jadi sebelumnya kita harus kuasai materi. Sebenarnya ini berkaitan dengan modul ajar atau RPP yang kita siapkan ya. Jadi di sana kan sudah jelas terkait bahan ajar, kemudian metode pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita membuat perangkat pembelajaran itu tidak benar-benar kita kuasai gitu ya. Kita ya udah asal naruh aja. Padahal perangkat pembelajaran itu sangat membantu kita loh. Jadi kalian bisa menggunakan referensi utama seperti buku guru, buku siswa, atau referensi lain di luar itu, karena bisa jadi murid kita atau peserta didik kita itu ternyata sudah belajar loh materi itu, dan mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja ditanyakan ke kita yang berada di luar buku siswa dan buku guru tadi. Jadi kita harus memperkaya pengetahuan terkait materi yang akan kita ajarkan pada saat itu. Jadi saran aku, walaupun kita kayak sudah berulang kali belajar tentang ini, kita tuh jangan kayak menyepelekan materi tersebut ya. Tetap harus kita kuasai, karena kalau kita sudah menguasai itu, secara tidak langsung kepercayaan diri itu akan muncul dari dalam diri kita, karena kita benar-benar kayak udah tahu nih materi ini tentang ini, kayak kita udah paham betul gitu loh. Jadi kita tidak ada rasa takut ketika nanti peserta didik bertanya. Kalau misal kita tidak menguasai materi ya, kita pasti di kelas itu akan fokus dengan materi aja. Kita takut ketika peserta didik bertanya atau ketika peserta didik kurang paham atau bagaimana. Jadi kalian itu nanti pasti akan terkekang dengan diri kalian sendiri. Oleh karena itu yang pertama, kalian harus kuasai terlebih dahulu materi yang akan kalian ajarkan pada saat itu. Kemudian yang kedua, menurut aku yang ini termasuk penting juga ya, kalian harus datang lebih awal. Mungkin ini agak sulit untuk datang lebih awal, tapi positifnya apa? Ketika kalian bisa datang lebih awal, nah itu kalian bisa mempersiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung pembelajaran. Contohnya ketika kalian menggunakan media pembelajaran, maka alat-alat yang akan digunakan itu perlu dicek terlebih dahulu kan. Misal kalian hendak menampilkan video pembelajaran atau sebagainya yang menggunakan LCD proyektor misal. Nah, kalian bisa cek terlebih dahulu, ataupun kalian ingin menggunakan audio, maka kalian harus mengecek speaker yang ada di ruang kelas tersebut. Atau memang jika di ruang kelas tersebut tidak ada speaker, otomatis kalian kan harus menyiapkannya sendiri. Nah, ketika kalian datang ke ruang kelas itu, bahkan lewat dari jam yang seharusnya dimulai, itu kalian akan memakan banyak waktu banget tuh kalian untuk mengajar gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kalian datang lebih awal, kalau memang memungkinkan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya menurut aku yang kayak penting banget adalah berdoa. Jadi walaupun kita kayak bakal mengusahakan banyak hal nih, kayak kita udah menyiapkan selama sebelumnya, dari tadi malamnya kita udah belajar kayak di depan cermin gitu misal, cara mengajarkan anak-anak kayak gimana, tapi jangan pernah lupa kalian untuk selalu berdoa ya. Kalian jangan hanya berdoa kepada diri sendiri agar dilancarkan, agar lisan kalian jadi fasih ketika mengajar, tapi jangan lupa juga untuk mendoakan peserta didik kalian agar mereka cepat untuk paham terkait pembelajaran yang kalian berikan, agar ilmu yang mereka dapatkan juga bermanfaat gitu ya. Karena ada beberapa case, misal kita mengajarnya udah bener loh, kayak materi yang kita berikan itu udah sesuai, atau materi yang kita berikan tuh gampang menurut kita misal. Tapi ada beberapa peserta didik yang ternyata mereka itu kayak kurang nangkepnya, mereka itu kayak slow learners gitu ya. Nah, kita sebagai guru, kita itu juga harus mendoakan mereka agar mereka itu diberi ketajaman pemikiran untuk dapat memahami pembelajaran yang kita berikan, seperti itu.
Karena percuma kita kayak ngajarnya bagus atau gimana tapi peserta didik kita tidak mengerti, ya buat apa juga gitu kan. Jadi di sini saran aku banget, kita harus kayak tetap berdoa. Ini maksudku berdoa bukan yang berdoa bersama-sama di ruang kelas gitu ya. Maksud aku itu kayak sebelum kalian datang ke kelas gitu, kayak kalian harus keep praying gitu loh. Kalian kayak harus tetap berdoa sebelum kalian melangkah menuju ke kelas tersebut. Kemudian juga masih berhubungan dengan ini ya, aku kalian perlu melakukan afirmasi positif kepada diri kalian. Karena terkadang kita masih tetap merasa gugup atau merasa kurang percaya diri gitu ya, merasa mempertanyakan aku bisa nggak sih sebenarnya ngajar, anak-anak tuh bakal ngerti nggak sih. Nah menurut aku kalian perlu melakukan afirmasi positif kepada diri sendiri untuk menguatkan mental kita. Contohnya kayak, oh aku pasti bisa mengajar. Oh di sini aku guru. Oh di sini aku sudah mempersiapkan semuanya. Pasti Allah akan bantu. Dan segala afirmasi positif lainnya yang secara tidak langsung itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita sehingga nantinya kita bisa lebih percaya diri dalam mengajar. Kemudian yang selanjutnya adalah tersenyum dan berinteraksi dengan peserta didik. Kenapa di sini aku meletakkan tersenyum? Karena peserta didik itu pasti menginginkan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman buat mereka. Nah, kalian bayangin aja ketika peserta didik dihadapkan dengan guru yang masuk tiba-tiba judes, tiba-tiba nggak ada tersenyum sama sekali, atau guru yang tiba-tiba ketakutan di depan kelas gitu ya. Jadi kalian kayak enjoy aja, kalian tersenyum, kalian tatap dulu peserta didik kalian semuanya. Kemudian kalian coba sapa, kita sapa peserta didik itu, kemudian kita ajak berinteraksi, ajak berkomunikasi. Jadi jangan sampai di ruang kelas itu kayak kita yang menjadi senternya aja, sedangkan peserta didik hanya cukup menonton kita, peserta didik hanya melihat kita, mendengarkan kita. Nah jangan seperti itu, tapi ajaklah mereka berinteraksi. Bahkan misalkan di dalam kelas itu kan nggak pasti peserta didik selalu bisa diajak bekerja sama ya, pasti ada peserta didik yang tiba-tiba kayak mereka bermain sendiri atau mereka memiliki kegiatan sendiri sama temannya. Nah kita jangan langsung memarahi mereka, tapi ajak mereka berinteraksi agar mereka itu bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Jadi kita harus masuk kepada dunia mereka agar mereka juga mau masuk kepada dunia kita kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan ice breaking. Sebenarnya ice breaking seperti ini kan seharusnya sudah ada di modul ajar ya atau di RPP. Tapi alangkah baiknya kita sebagai guru kita harus mempelajari banyak sekali jenis-jenis ice breaking sehingga di saat di ruang kelas itu anak-anak sudah tidak kondusif, kemudian fokus belajar mereka udah pecah dan mereka kayak udah nggak bisa belajar dengan baik lagi, kita bisa mengajak mereka untuk ice breaking. Nah, kalau kita sudah memiliki banyak sekali referensi ice breaking, kita tinggal milih nih yang sesuai dengan kondisi anak-anak saat ini apa. Apakah mereka fokusnya pecah, atau apakah mereka sudah mulai bosan dengan pembelajaran kita, kayak gitu. Tapi semoga peserta didik kita nggak bosan ya dengan pembelajaran yang kita berikan, kayak gitu. Intinya ice breaking ini penting banget. Coba aja kalian ya, posisikan diri kalian sebagai peserta didik. Dan selama pembelajaran, anggap aja 2 jam pembelajaran lah ya. Kalian hanya fokus aja ngajar, tanpa ada permainan atau tanpa ada ice breaking yang paling sederhana apa sih? Paling kayak tepuk-tepuk gitu kan, itu kan kayak sederhana banget. Jadi cobalah gunakan ice breaking yang bisa menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka tuh merasa senang belajar dengan kita. Nah selanjutnya, kita itu sebagai seorang guru jangan mengada-ngada. Oke, mungkin kalian pasti berpikir apa sih ya masa ada guru yang mengada-ngada? Nggak mungkin dong. Mungkin iya, tapi dalam beberapa kasus terkadang kita itu karena merasa, oh aku guru di sini, aku tidak boleh terlihat salah. Ketika ada peserta didik bertanya kepada kita, misal terkait pembelajaran, ibu tahu nggak tentang ini? Padahal sebenarnya kita nggak tahu ya, tapi kita tuh kayak ngarang aja jawaban atau kita tuh kayak yang kayak gitu, padahal kita sebenarnya nggak tahu. Nah, jangan sampai kita menjadi guru yang seperti itu ya. Kita memang adalah guru di situ yang dianggapnya adalah seseorang yang lebih mengetahui segala hal di ruang kelas itu ya, karena peserta didik kita nggak mungkin ada di sana kalau mereka lebih paham dari kita kan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa peserta didik yang memang mungkin mereka mengikuti kursus di luar atau mereka belajar dengan siapa di luar, dengan orang tuanya gitu ya. Dan mereka memang menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan ke kita. Atau kadang mereka hanya mengetes diri kita gitu. Nah, kalau memang kita benar-benar tidak tahu, jangan sampai kita mengada-ngada. Tapi bisa kita alihkan dengan hal-hal lain. Misalnya anak itu bertanya tentang A, jadi kita bisa alihkan, oh iya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang pernah mendengar tentang A yang ditanyakan oleh temannya ini? Kayak gitu. Atau mungkin bisa dialihkan dengan seperti ini. Oh iya, ibu juga tertarik untuk membahas tentang A ini. Kamu dengar A ini di mana? Coba bisa kamu ceritakan nggak biar teman-teman yang lain juga tahu. Kayak gitu, jangan sampai kalian hanya mengarang jawaban. Atau kalau memang mentok banget, kalian kayak udah gak tahu banget dan dialihkan kayak gitu, udah nggak bisa. Kadang karena kita ngerasa mental kita ketika ditanya, loh kok anak ini nanya ini, padahal aku nggak tahu. Kadang
takutnya kita merasa kayak gitu, ya tinggal bilang aja, oh ibu belum pernah mendengar tentang ini, nanti ibu cari tahu dulu ya lebih dalam tentang ini. Kita bisa bahas lagi ini minggu depan, tapi kalian juga harus cari. Jadi minggu depan kita bisa berdiskusi tentang ini. Nah kayak gitu. Kemudian yang terakhir menurut aku adalah jadilah diri sendiri. Ya sebagai seorang guru, menurut aku pasti kita memiliki karakteristik atau style kita masing-masing ya. Kita boleh mengidolakan orang lain, misalkan kita menyukai cara mereka mengajar, kemudian metode yang sering orang itu gunakan, seperti itu boleh, tapi tetap gunakan versi diri kita masing-masing. Karena ketika kita mengajar dengan menggunakan gaya orang lain, itu kayak pasti ketahuan bahwa kita itu nggak natural gitu loh. Jadi tetap menggunakan gaya kita masing-masing, dan menurut aku peserta didik itu pasti akan ngerti kok. Kalau guru ini cara ngajarnya seperti ini, kalau ibu ini cara ngajarnya seperti ini, kalau bapak ini seperti ini. Jadi tidak mungkin mereka kayak menuntut, ibu kalau ngajar harus kayak gini, ibu itu kalau ngajar harus seperti bapak itu, enggak. Tapi kita itu harus tetap menjadi diri sendiri. Nah, menjadi diri sendiri yang aku maksud di sini bukan berarti kita tidak mau improve ya, bukan berarti kita tidak mau meningkatkan skill mengajar kita. Nah, kita harus tetap belajar dan berdiskusi kepada rekan kerja. Misalkan kita tahu rekan kerja kita itu kalau mengajar kayak kelasnya kondusif, bagus gitu, atau mungkin ice breaking yang digunakan tuh kok kayak menarik. Nah, kita bisa berdiskusi dengan mereka, kemudian kita bisa adopsi apa yang mereka lakukan tapi dengan cara kita sendiri, seperti itu. Terakhir, saran aku, kita perlu sadar bahwa guru juga manusia, jadi terkadang guru pasti akan melakukan kesalahan. Jadi menurut aku kesalahan itu normal, kita tidak perlu terlalu khawatir. Misal kayak kita melakukan suatu kesalahan di kelas, kemudian kita kayak kepikiran sampai mental kita down, itu jangan ya. Jadi menurut aku kesalahan itu normal terjadi, apalagi masih baru-baru mengajar. Terkadang guru yang pengalaman mengajarnya sudah lama gitu ya, mereka masih saja melakukan kesalahan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, terhadap pembelajaran yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Kira-kira apa kekurangannya yang perlu diperbaiki dan hal-hal baik apa yang perlu dipertahankan. Oke, itu aja videoku kali ini. Semoga kita diberi kelancaran ketika kita hendak mengajar ya. Sebenarnya ini bisa diterapkan dimanapun, tidak hanya di ruang kelas. Misalkan kalian ingin mengajar di komunitas atau lembaga belajar, kursusan, dan sebagainya. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan kepada yang lain. See you next video.